Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha, terutama warga yang menyembah kuburan. Jadi di Konoha itu ada banyak ternyata orang yang menyembah kuburan. Jadi warga Konoha itu sangat suka ngata-ngatain orang menyembah manusia, tapi di Konoha ternyata banyak orang yang menyembah kuburan. Apa itu? Jadi guys, kalau saya bongkar ini, ya, bongkar kuburannya maksudnya, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi guys, beberapa hari yang lalu lagi viral di media sosial di mana di Sidoarjo ada makam wali yang dibongkar. Nah, ketika makam wali ini dibongkar, apa yang terjadi? Apakah ada wali di sana? Apakah ada orang yang meninggal di sana? Apakah yang ditemukan itu wali band? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ternyata setelah digali, ada satu hal yang bikin saya merinding guys. Apa itu? Ternyata di dalam kuburan itu ada boneka guys. Boneka coy. Ya bukan kerangka manusia, bukan, tapi boneka. Betapa bodohnya warga Konoha, betapa tololnya warga Konoha. Ya selama ini kita disuruh menyembah kuburan. Wow, gila. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Ya, sementara di Konoha itu banyak orang yang ngata-ngatain, kamu menyembah manusia, manusia kok disembah, itu kuburan disembah. Ya kan? Jadi ternyata usut punya usut, bisnis menyembah kuburan ini, bisnis ziarah ke kuburan ini lebih besar omsetnya daripada bisnis pariwisata. Wow, luar binasa. Ini jarang dibongkar guys. Bayangkan, bisnis menyembah kuburan ini lebih besar atau lebih gede omsetnya sampai triliunan gitu daripada bisnis pariwisata. Jadi kalau Anda perhatikan di Bali itu ramai turis, ya kemudian di daerah-daerah lainnya ada banyak wisata, itu nggak seberapa dibandingkan dengan wisata religi. Wow, gila, luar binasa. Bahkan ya, tanpa kita sadari, kita dibodohi ya. Dan walaupun kita dibodohi, kita tetap mau gitu ya, berziarah ke kuburan ini, ke kuburan itu, ya naik mobil pickup ya. Ya, bayangkan kita sudah kismin, tapi ya kita malah diporotin oleh oknum pemuka agama tertentu. Ya, duitnya itu diapain coba? Ya duitnya itu ya buat orang yang itulah yang bikin kuburannya kan. Seikhlasnya, tapi apa? Tapi ya tetap tiap hari dikasih duit, ya. Itu kan jadi lahan ini ya, lahan basah bagi oknum-oknum pemuka agama tertentu di Konoha. Dan pemuka agama yang ada di Konoha ini juga disembah-sembah gitu ya, kemudian dipuja-puji gitu. Kita tuh memang over ya, kalau menyembah pemuka agama itu kita berlebihan gitu. Bayangkan mereka dapat duit banyak dari situ ya, dari bisnis religi, tapi kita sembah-sembah gitu. Ada banyak pemuka agama di Konoha seperti itu. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, tapi ada yang hidup dari situ. Mereka memanfaatkan kebodohan warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu sangat suka berziarah ke kubur? Kenapa warga Konoha itu suka menyembah kuburan? Apa alasannya? Padahal ini kan ya dalam agama lain misalnya, ini kan nggak boleh ya. Tapi kenapa dalam agama tertentu di Konoha itu boleh gitu? Ada ziarah kubur gitu. Kenapa gitu? Apa alasannya? Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi saya akan bongkar ini dari sudut pandang yang jarang dibongkar gitu. Apa itu? Jadi pada faktanya, kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat suka menyembah gitu. Jadi dulu kita menyembah pohon gitu ya, menyembah batu, menyembah laut, apa segala macam. Sekarang kita menyembah kuburan gitu. Jadi makin kacau sebenarnya. Kalau menyembah pohon itu kan sebenarnya bukan menyembah pohon sih zaman dulu ya. Kita itu mengucap syukur terhadap pohon gitu. Karena pohon itu sudah memberikan kehidupan. Misalnya
ya, menahan air, ya, kemudian memberikan oksigen, ya, ada banyak ya fungsi daripada pohon. Tapi kan sekarang ini tanpa kita sadari, ya, ternyata kita itu lebih menyembah kuburan daripada menyembah pohon sekalipun ya. Ini yang jarang kita sadari, guys. Nah, kalau misalnya nih ada warga Konoha ngata-ngatain, oh zaman dulu kan kalian tuh ya menyembah pohon sebelum agama-agama dari Timur Tengah datang. Lah sekarang menyembah kuburan itu pun di dalamnya boneka kan, itu lebih parah kan, tanpa kita sadari. Nah, secara antropologi masyarakat kita itu sebenarnya, mohon maaf bagi videonya, nggak semua tapi ya disclaimer on ya. Kita itu sangat percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Ini secara antropologi guys ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu sama dengan mistis? Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah dalam agama itu ada unsur mistis? Saya tidak akan memutuskan. Tapi yang jelas definisi daripada mistis itu sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya berbau tahayul gitu. Contoh misalnya, kalau ada misalnya orang mengatakan, oh di pohon beringin itu ada penunggunya tuh, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Gak bisa kan? Kemudian kalau misalnya ada mengatakan, oh di kuburan situ tuh ada wali tuh, ya. Jadi kalau menyembah kaum tertentu misalnya, ya, atau pergi ziarah ke sana, lu akan dapat berkah dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mistis atau tidak? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video adalah orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin yang nonton video adalah orang yang lebih cerdas daripada saya. Ya, saya yakin saya lebih bodoh daripada yang nonton video ini. Jadi nggak usah saya ajarin ya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa mistis itu nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya mistis itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kan, kalau misalnya ada yang mengatakan di sini ada setan, di sini ada penunggunya gitu, di sini ada arwah, ya, roh halus misalnya, ya di pohon beringin misalnya. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa di kuburan wali itu ya ada berkah misalnya. Kalau kita pergi ke sana akan dapat berkah. Ya kalau kita berziarah ke sana akan dapat berkah, akan masuk surga dan sebagainya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba buktikan secara ilmiah. Saya tidak akan memutuskan ya, silakan simpulkan sendiri. Lah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada kemiripan atau tidak? Kemiripan dengan mengatakan bahwa di situ ada penunggu pohonnya, ya di sini ada wali, ya. Apakah itu sama atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkannya itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton videonya. Saya cuma bertanya, dan bertanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bangsa kita itu masih suka menyembah? Masih. Dulu kita menyembah pohon beringin, sekarang menyembah apa? Silahkan simpulkan sendiri. Sekarang kita menyembah kuburan. Iya nggak sih? Saya cuma bertanya guys, jangan langsung kejang-kejang gitu dong ya. Disclaimer on ya, video ini khusus bagi orang yang mau berpikir, yang mau maju, yang mau berpikir rasional. Bukan orang yang percaya sesuatu hal tanpa pembuktian ilmiah. Jadi di Konoha itu ada orang berpikir bahwa ya keimanan itu kan nggak usah dibuktikan secara ilmiah. Ya kalau keimanan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, kenapa kita bawa keimanan kita itu logika? Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya oh kalau kita menyembah kuburan, kalau kita menganggap bahwa di situ ada karomah wali dan sebagainya, yang jarak kubur dan sebagainya, apakah ini logika atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Kalau kita menganggap ini logika, ini salah total. Sementara kan di Konoha banyak berpikir bahwa kalau saya menyembah kuburan itu kan logika bagi mereka. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang saya tuntut gitu. Kalau mereka mengatakan bahwa itu nggak logika, itu kan keyakinan, ya udah, yakinin aja gitu. Cuman permasalahannya keyakinan kita itu dibawa-bawa ke ranah logika. Banyak tuh warga Konoha berpikir bahwa keyakinan mereka logika. Itu yang jadi permasalahan. Banyak mereka berpikir bahwa keyakinan mereka itu logis. Mereka menyembah kuburan itu, mereka menganggap bahwa itu logis. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian, selain itu, ya, tanpa kita sadari, secara antropologi ya, kenapa masyarakat itu sangat-sangat suka menyembah
menyembah apapun itu ya, zaman dulu seperti itu. Katakanlah menyembah ya, ada yang mengatakan menghargai dan sebagainya. Pokoknya kita tuh suka gitu ya, menyembah sesuatu hal gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal karena pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Ya, atau karena kondisi geografis kita. Jadi geografis kita itu kan banyak tuh ya, pohon-pohon ya, kemudian ada jurang ya, ada tempat-tempat gelap gitu ya. Beda dengan Timur Tengah atau di Eropa. Eropa kan salju putih semua gitu. Nah, kalau di daerah bersalju putih semua, kita berpikir nggak mungkin ada hantu. Di salju mana coba nggak ada hantu ya. Tapi kalau di daerah kita itu kan sedikit-sedikit ada gunung, sedikit-sedikit ada lembah, sedikit-sedikit ada jurang. Jadi kita berpikir, oh di jurang itu kayaknya ada hantunya. Karena apa? Karena kondisi geografis kita. Dan ini ya masuk ke alam bawah sadar kita. Itu yang pertama ya. Karena kondisi geografis kita. Jadi ini masuk ke DNA kita. Dari dulu seperti itu. Kemudian karena tanah kita subur. Jadi kalau tanah kita subur itu ya secara antropologi guys ya. Kita biasanya akan berpikir tanah ini sudah memberikan segalanya, memberikan makanan, buah-buahan, semuanya yang saya perlukan, air dan segalanya, kebutuhan manusia, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, cara mengucapkan terima kasih seperti apa? Biasanya mereka bawa sesajen, bawa apa-apa gitu ya, ke pohon beringin dan sebagainya gitu. Nah, ini bentuk terima kasih mereka terhadap alam, penghormatan mereka terhadap alam. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang ada di Eropa misalnya, di daerah salju? Mereka nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka bertahan hidup itu penuh dengan perjuangan. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk menyajikan sesajen. Nah, tergantung daerah ya, letak geografisnya. Itu secara antropologi ya. Kemudian, nenek moyang kita itu kan pelaut ya. Jadi, dulu waktu manusia pertama masuk ke Indonesia itu, atau Homo sapien itu, atau Homo apapun itu namanya, mereka menggunakan jalur laut dari Thailand ya. Ada yang dari Thailand, ada yang dari pokoknya dari Cina Selatan sebagainya. Pokoknya menggunakan laut ya. Nah, ketika mereka menguasai laut, biasanya mereka berpikir kalau misalnya di tengah laut tuh kan banyak tuh ya ombak gitu ya. Besar sekali ombaknya gitu. Sehingga kita berpikir kayaknya ada yang menggerakkan ombak ini. Kayaknya ada penghuninya di sini. Kayaknya ada penunggunya di sini. Nah, dari situ tuh awalnya kita berpikir bahwa kita itu harus memberikan apresiasi terima kasih terhadap alam. Dari situ tuh. Karena pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau misalnya kita berpikir secara rasional gitu ya. Zaman dulu kan orang berpikir kalau misalnya ini terjadi petir ya. Nenek moyang kita berpikir bahwa kayaknya ada tangan-tangan halus yang menciptakan petir. Kayaknya ada dewa petir deh. Nah, zaman dewa dewi kan seperti itu ya. Zaman dulu kan Nusantara itu kan pernah masa di mana menganut zaman dewa dewi kan. Nah, pada saat zaman dewa dewi ini mereka menganggap bahwa yang menciptakan petir itu adalah dewa. Nah, ketika mereka berpikir bahwa yang menciptakan petir ini dewa, mereka tidak kepikiran lagi ya untuk meneliti dari mana petir itu diciptakan karena teknologi saat itu belum ditemukan. Nah, setelah berjalannya waktu zaman sekarang kan petir itu bisa diteliti kan karena apa? Karena ada muatan listrik di langit ya. Sementara kan di Konoha ada banyak juga yang berpikir bahwa petir itu diciptakan oleh Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena pemikiran kita masih menganut pemikiran yang dulu gitu ya. Jadi secara antropolog kita menyembah alam itu, memberikan terima kasih terhadap alam itu hal yang masuk akal di zamannya. Sama seperti menyembah kuburan, itu hal yang masuk akal di zamannya. Zaman sekarang kan sudah modern, sudah maju gitu ya. Harusnya kita berpikir rasional, berpikir logis. Tapi kan kita susah berpikir logis. Karena di Konoha itu kalau saya mengajak berpikir logis itu ya sama seperti Tan Malaka dimusuhi karena dia mengajak masyarakat kita berpikir logis. Jadi nasib orang yang mengajak berpikir logis itu akan dimusuhi. Itu resiko yang harus ditanggung. Bahkan ketika saya mengkritik video hantu-hantu, teori konspirasi dan sebagainya, saya dikata-katain.
saya dikata-katain mengkritik YouTuber lainnya. Jadi guys, saya tuh sebenarnya nggak pengen mengkritik YouTuber lain, tapi karena saya berpikir, saya tidak bisa memajukan negara kita ini dengan sendirian. Ini menurut data guys ya, menurut data dari, jadi kalau mau bantah-bantah pakai data ya, dari Nation Fail ya, ternyata di situ kita nggak bisa bikin negara kita maju karena individu gitu, nggak ada. Ya, sih harus together gitu, bersama-sama. Ya kalau nggak bersama-sama susah jadi negara maju. Itu yang jadi permasalahan. Kalau saya tidak mengkritik, ya penontonnya kan tetap dibodohi gitu kan. Konten-konten hantu-hantu itu kan, atau teori konspirasi itu kan pembodohan. Iya nggak sih? Kalau misalnya ada mengatakan, oh bumi ini datar, mana datanya? Ya, oh pakai green screen, apa segala macam. Ya itu kan hal yang biasa. Bahkan NASA juga menggunakan green screen kok ya. Untuk apa? Untuk angle-angle yang tidak bisa dijelaskan atau difoto di luar angkasa. Ya mereka mengaku itu. Bukan berarti mereka pergi ke bulan itu menggunakan green screen. Ya, ini yang jadi permasalahan. Kita tidak bisa membedakan NASA pergi ke bulan dengan NASA bikin video di bumi. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk file gitu ya, data-data mereka gitu ya, dokumentasi mereka gitu. Ya bukan berarti mereka itu syuting di bumi gitu, jangan seperti itu guys. Jadi pada menganut bumi datar, ya berhentilah menganggap bahwa bumi itu datar. Bahkan di Konoha konten-konten yang bahas tentang bumi itu bulat itu biasanya dihajar gitu. Ini dari mana ini sumbernya? Dari YouTuber ya. Jadi yang mengatakan bumi itu datar itu ya YouTuber. Makanya saya bikin konten di YouTube gitu. Untuk apa? Untuk mengedukasi gitu. Bukan berarti saya nyari musuh. Jadi gini guys, kalau misalnya nih di Konoha itu banyak percaya hantu, banyak percaya sesuatu hal yang tidak masuk akal, maka bisa dipastikan kita susah jadi negara maju. Gimana kita mau maju kalau kita percaya dengan hantu? Nggak ada, 10 negara maju dunia ini nggak ada tuh yang percaya hantu, nggak ada. Kalaupun mereka ada film-film hantu itu cuma hibur-hiburan gitu, nggak diseriusin gitu. Ya cuman lucu-lucuan aja gitu ya, ketawa-ketawa aja gitu, nggak diseriusin. Ya, yang mereka seriusin kan film-film yang sangat-sangat ilmiah biasanya ya. Tapi kan kita nggak suka dengan film-film yang ilmiah, kita lebih suka menyembah kuburan ya kan. Ya, ini resikonya besar sekali guys. Ya, sama seperti Tan Malaka. Tan Malaka itu sampai dibunuh karena dia mengajak kita berpikir logis. Menurut Anda gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silakan tuliskan di komentar. Saya kaum intelektual, salam rasional.